奋勇去战斗，再叫英雄抬头，乱一战不休，回首你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你一腔孤勇，哪怕未来如洪流，也不曾退后。Lagi pula, tidak ada kebencian sejati di antara kita. Meskipun Ken Rensu bersembunyi di surga Kekaisaran Do selama bertahun-tahun, kehancuran dan kerusakannya adalah semua manfaat kekaisaran tanpa bertentangan dengan Tangsan. Sama sekali tidak suka kontradiksinya dengan Bibidong sedalam lautan darah. Selain itu, Ken Rensu tidak hanya menampilkan sikap seorang prajurit, tetapi juga tidak pernah melakukan sesuatu yang tercela, seperti serangan diam-diam, memberi kesan yang bagus bagi Tangsan. Jadi, dia mengatakan apa yang dia katakan. Ken Rensu mendengus dingin. Tangsan, jika kamu ingin mempengaruhi keyakinanku, teruslah bermimpi. Memang, Anda benar-benar memiliki pengalaman pertempuran yang berlimpah. Tapi apakah Anda yakin? Saya akan tertipu lagi. Anda juga telah mencapai keilahian juga sekarang. Jadi, mari kita bertarung dengan masing-masing kekuatan tingkat dewa kita. Bahkan, jika kamu adalah kelemahan hatiku, selama aku membunuhmu di level dewa, kelemahan ini juga tidak akan ada lagi. Tangsan menghela napas. Dia menjelaskan, itu sudah berlebihan. Hanya kekuatan yang bisa membuktikan segalanya. Cahaya biru kristal terpancar dari merek Sigat biru yang ada di dahinya. Sigat H Wings di punggungnya terbuka. Selanjutnya, cahaya biru kemasan menyilaukan langsung menyebar dengan cepat pas ke tubuh Tangsan dengan retakan nyaring yang kuat. Baju Jirah berwarna biru kemasan yang mempesona. Kekuatan menakjubkan dari Sigat Raymond muncul di hadapan Ken Rensu. Ken Rensu tidak heran melihat baju besi Tangsan. Lagi pula, menurut ingatan yang dia warisi sebagai dewa malaikat, semua keilahian akan memiliki pakaian mereka sendiri. Dewa malaikat demikian, dan Sigat secara alami sama. Pakaian masing-masing dewa berbeda, seperti pakaian malaikat yang dia warisi, yang ditinggalkan di dunia fana oleh dewa malaikat asli untuk membuat warisan lebih mudah, terutama pola gelombang dan awan yang dilihatnya di Sigat Raymond mengungkapkan kehadiran Sigat. Namun, apa yang tidak bisa dipahami oleh Ken Rensu adalah 8 sayap di belakang Tangsan. Ukuran sayapnya tidak jauh berbeda dari Angelic Wings-nya, tapi ada 2 lagi, sebenarnya 8. Sejak kapan Sigat memiliki sayap? Semua dewa bisa terbang, tidak perlu diragukan lagi. Tetapi sebagai penguasa langit, kemampuan terbang dewa malaikat dianggap unggul di antara para dewa. Sedangkan Sigat harus lebih hebat dalam pertempuran di air. Tapi Tangsan sebenarnya memiliki 2 sayap. Lebih dari dia yang mahir berperang di udara. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Apa yang membuat murid-murid Ken Rensu berkontradiksi? Terlebih lagi, adalah 10 cincin roh yang perlahan naik di sekitar Tangsan. 9 merah dan 1 biru. 10 cincin roh menyilaukan terungkap di depannya. Semua setidaknya 100.000 tahun budidaya atau lebih. Ken Rensu merasa dirinya mulai bernapas lebih cepat. Dia mengerti bahwa kepercayaan Tangsan sebelumnya benar-benar tidaklah kesombongan. Setelah dia mewarisi keilahian Sigat, dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah kejutan awal, Ken Rensu dengan cepat membuat dirinya tenang. Perlahan mengangkat pedang malaikat suci di tangan kanannya dan mengarahkannya ke arah Tangsan. Sinar matahari sejati yang terik meledak dari tubuhnya, membentuk neraka emas murni yang mengemuk di atasnya, dan senjata dewa malaikat. 10 cincin roh lainnya muncul, dan meskipun mereka sedikit lebih rendah dari milik Tangsan, setidaknya jumlahnya sama. Pertempuran para dewa ini berada di ambang meletus. Dewa malaikat PS Sigat dewa laut, Tangsan dan Ken Rensu akhirnya berdiri di garis awal yang sama. Keduanya saling berhadapan dengan panik mempromosikan kekuatan surgawi masing-masing. Tangsan memang baru saja memperoleh kekuatan Sigat, dan ia hanya punya waktu untuk mendapatkan pemahaman sepintas tentang berbagai kemampuan Sigat, tanpa ruang untuk latihan nyata apapun sebelumnya. Tapi jangan lupa bahwa warisan Tangsan berbeda dari milik Ken Rensu.
ketika dia menjalani warisan. Semua cobaan yang dia lewati memiliki bayangan kakeknya Qian Daoliu. Dengan bantuannya, dia telah menghindari banyak masalah. Dalam hal bakat, dia tidak setara dengan Tang San, dan karena dia mampu menjadi dewa malaikat, selangkah lebih maju dari Tang San. Itu merupakan dampak dari bantuan kakeknya Qian Daoliu, itu terlihat sangat jelas. Tapi Tang San berbeda ketika dia melewati 9 uji coba Sigat. Tidak dapat dikatakan bahwa Sigat Doulo Bosaisi membantunya, dan bahkan ada contoh ketika dia merasa ingin membunuhnya, membuat seluruh proses persidangan menjadi lebih menantang. Ini juga merupakan alasan penting mengapa afinitas Sigatnya lebih tinggi dari 100% pada akhir uji coba ke-8. Satu dibantu oleh kakeknya untuk maju dengan cepat, dan satu langkah demi langkah menyerap penderitaan untuk mencapai kekuatan hari ini. Dalam hal pemahaman tentang keilahian masing-masing, tentu Tang San baru saja menyelesaikan warisan. Ia jelas tidak terbiasa dengan kemampuan Sigat seperti yang dipikirkan oleh Qian Rensu. Jangan lupa bahwa dia telah mempelajari 3. Yang pertama adalah Golden Thread Halberds dari Sigat bahkan sebelum dia menjadi dewa. Emas murni dan biru kemasan membentuk kontras yang cerah di langit. Indra surgawi mereka berbenturan satu sama lain. Satu Sigat didukung oleh laut, dan satu malaikat bermandikan sinar matahari. Dan tekanan indra surgawi mereka terhadap satu sama lain secara bertahap naik ke atas. Baik menggunakan domain mereka, baik tingkat dewa, orang yang merilis domain mereka pertama kali mungkin mengungkapkan kelemahannya. Dan cara paling sederhana serta paling langsung untuk bertarung dengan kelemahan yang paling tidak terbuka adalah serangan langsung. Berkilau dengan cahaya redup, mata Tang San tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Dengan setiap cahaya yang menyilaukan, udara berdenyut seperti gelombang. Sigat Raiden menunjuk ke langit seolah-olah hendak menembus matahari, dan lingkaran cahaya biru kemasan membuat pola gelombang, dan awan pada Sigat Raimennya perlahan bergeser. Namun dalam hal pakaian, Sigat Raimen Tang San sudah di atas Angelic Raimen milik Qian Rensu, bahkan lebih mempesona. Qian Rensu menyerang lebih dulu. True Sunfire yang telah dia simpan sudah terlalu besar. Jika tidak meledak, bahkan dia tidak akan tahan. Pedang malaikat suci yang menunjuk kepada Tang San tiba-tiba bangkit, dan pada saat itu nyala api emas murni melonjak dengan gemuruh. Bayangan emas murni besar muncul di atas Qian Rensu, menunjuk lurus ke langit, dan pedang malaikat suci sebagai intinya. Tapi ujung yang tajam itu selalu terkunci pada Tang San. Pada saat ini, perasaan surgawi Qian Rensu menjadi satu dengan pedangnya. Energi langsung memuncak. Itu benar-benar berbeda, seperti dia benar-benar tidak menyanyiakan bulan ini. Tang San menghela napas pada dirinya sendiri, juga sedikit menggeser Sigat Raidennya. Boom! Dalam 1 kilometer di belakang Tang San, lautan langsung mendidih. Naik sebagai gelombang raksasa 1 kilometer. Semua makhluk hidup di wilayah ini dengan lembut didorong lebih jauh ke laut oleh kekuatan lembut itu. Dengan hanya air laut murni yang naik ke udara, elemen air yang paling murni langsung berubah menjadi baut biru kristal dari sutra tanpa gulungan, berputar ke atas, ditarik ke udara oleh Sigat Raiden. Qian Rensu tentu saja tidak akan menunggu Tang San selesai mengisi daya. Bila Sunfire sejati yang panjangnya 100 meter itu terbang, kemudian ditebang dengan baut dingin, kilat hitam berkedip di udara. Itu adalah manifestasi dari pedang True Sunfire yang memotong ruang, praktis hanya dalam sekejap. Pedang raksasa emas murni sudah di atas Tang San. Sejumlah besar elemen air yang masih belum sempat menguap diluapkan oleh True Sunfire yang mengerikan itu. Pedang raksasa emas murni juga langsung mencapai dahi Tang San. Senyum dingin yang samar muncul di sudut mulut Qian Rensu. Dia sudah menyerap True Sunfire dalam jumlah besar sambil menunggu kedatangan Tang San. Menunggunya mendekat, pedang San yang telah diisi sejak lama menghadapi Tang San yang tiba-tiba harus menerima tantangan. Dan bahkan jika itu tidak dapat melukainya, dan serius, setidaknya bisa membingungkan dewa yang baru naik ini. Dalam pertempuran tingkat dewa, itu tidak mudah untuk membuat comeback setelah satu sisi sudah dirugikan. Namun, banyak hal berbeda dari ekspektasi pada kenyataan. Menghadapi pedang matahari suci yang turun dari langit,
Melihat sejumlah besar air menguap, Tang San tidak sedikit pun gugup, sama seperti kata Xiao Wu. Dia tidak takut Ken Rensu ketika dia masih hanya judul Douwo. Jadi bagaimana dia sebagai Sigat? Sigat Raiden memangkas busur besar di udara yang memalsukan jantung Sigat yang baru saja dipalsukan. Langsung menyedot semua elemen air yang masih belum hancur oleh pedang matahari suci. Cincin cahaya biru kemasan raksasa muncul, entah dari mana, di atas kepala Tang San. Bentuk pertama, Golden Turtle Halberd, badai tidak tetap.